pagi menjelang siang hari ini kita semua bisa kumpul tatap muka berwajah di sini majelis. Dengan izin Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan barokah, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat hadirin salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpah dan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah kita nanti-nantikan, Nabi yang kita harapkan syafaat pertolongannya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan, menjalankan, melaksanakan syariat dan sunnah-sunnahnya, kita diangkat dan digolongkan sebagai umatnya yang besok di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, sebelum bai'atan thariqah al-qadiriyah wa naqsyabandiyah kita laksanakan bareng-bareng, terlebih dahulu sedikit saya ingin menjelaskan tentang thariqah. Sebab di masyarakat umat Islam itu terbanyak di Indonesia. Warga Nahdliyin itu terbesar di Indonesia. Umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbesar di Indonesia. Akan tetapi tidak semua warga Nahdliyin paham dan ngerti apa itu namanya ilmu thariqah. Dan banyak yang salah persepsi bahwasanya thariqah itu amalan-amalan yang sangat menakutkan, amalan-amalan yang di situ di belakang ilmu thariqah itu ada hal-hal yang negatif. Thariqah itu ada di balik itu ada hal yang membahayakan bagi orang thariqah itu. Tidak. Di ilmu thariqah itu kalau kita perdalami, kalau kita telah secara detail, ilmu thariqah itu secara hakiki itu bukan ilmunya manusia. Ilmu thariqah itu hakikinya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki ilmu thariqah diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Setelah ilmunya Allah sudah sampai ke Rasulullah, karena Rasulullah itu mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah Allah, maka diberikan ilmu itu kepada para sahabat. Nah, dari sahabat itu setelah Rasulullah sudah wafat, para sahabat mendapatkan mandat dan harus menyampaikan, menyalurkan risalah-risalah, ilmu-ilmu yang didapat dari Rasulullah supaya disalurkan kepada tabi'in.
lalu disalurkan lagi, dikembang luaskan lagi kepada tabi'in. Tabi'in diperluas lagi sampai tabi'in dan selanjutnya kepada para aulia, para ulama, alhamdulillah sampai ke Musyirawasi. Alhamdulillah. Jadi bukan itu buatan atau karangan, apalagi cuma karangannya saya. Bukan ilmu saya, itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kalau orang itu mau mengamalkan dan berpegang teguh ilmu thariqah, berarti orang tersebut sangat peduli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu peduli dengan Allah, maka Allah lebih peduli kepada orang tersebut. Amin Allahumma amin. Kita mau melaksanakan, mengamalkan ilmunya Allah, berarti kalian semua, panjenengan semua sangat peduli kepada Allah Subhanahu. Kalau panjenengan semua peduli, Allah lebih peduli. Pedulinya Allah kepada kita semua rahmat, barokah, dan akan mengabulkan apa yang menjadi hajat kita semua. Dan Allah peduli, Allah akan memberi pertolongan dan mempermudah apa yang menjadi urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhir. Disitulah. Dan ilmu thariqah itu tidak ada yang membahayakan, itu tidak ada. Dan ilmu thariqah, amalan thariqah itu tidak ada hal-hal yang negatif. Istilahnya kalau enggak melakukan nanti jadinya orang edan, itu enggak ada itu. Di thariqah itu apa? Thariqah itu memang sangat, kalau kita paham, itu memang ilmu yang sangat penting yang harus kita miliki. Karena Islam itu ada dua macam ilmu. Bagi umat Islam itu ada ilmu syariat, ada ilmu thariqah, dan ada ilmu hakikat. Kalau orang hanya ilmu syariat saja, seringkali orang tersebut mencela dan menyalahkan orang lain, menganggap saya paling hebat, saya paling pandai, saya paling dibanding orang lain. Syariat. Apa syariat itu? Syariat itu kalau diartikan kan jalan untuk mencari ridho Allah, jalan untuk mencari keberkahan rahmat Allah. Dengan apa? Dengan kita menjalankan perintah Allah yang secara lahiriah apa? Sholat, kita sesuci, kita menjalankan zakat, kita menjalankan puasa, kita menjalankan haji, itu syariat. Itulah termasuk jembatan untuk menuju ke rahmat, barokah, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, thariqah itu apa? Gunanya ilmu thariqah itu untuk membersihkan, ilmu yang untuk mensucikan dan menyelamatkan hati kita semua dari apa? Dari kotoran-kotoran hati kita. Nah, apa kotoran? Penyakitnya hati banyak. Kalau dilihat dengan alat medis itu nggak kelihatan. Apa penyakitnya dan kotorannya? Takabur,
Itu dilihat seperti uji lab, dengan lab nggak kelihatan. Ronsen nggak bisa. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Sombong, iri dan dengki, membangga-banggakan diri kita sendiri dan menganggap rendah orang lain. Itu penyakit. Kita sering zalim pada diri kita sendiri dan zalim kepada orang lain. Itu termasuk penyakit hati, kotoran hati. Apa zalim itu? Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita sering zalim pada diri kita sendiri. Apa? Kita diberi dan dititipi, diamanai Allah yang berupa akal pikiran yang sehat, tapi tidak kita gunakan yang sebenar-benarnya. Itu namanya zalim. Allah menitipkan kesehatan, kekuatan kepada kita semua untuk beribadah, tapi kesehatan dan kekuatan yang dititipkan tidak untuk ibadah, bahkan untuk apa itu, melakukan kemaksiatan. Itulah zalim pada diri kita sendiri. Ilmu untuk wasilah supaya ibadah kita lebih sempurna, ilmu malah untuk ganggu orang lain. Itu namanya Allah. Sebenarnya kita itu sangat-sangat sering dan tidak merasa kita itu zalim kepada diri kita sendiri. Itu merupakan penyakit. Makanya Allah Ta'ala menurunkan dan memberikan ilmu thariqah ini supaya kita semua ini diberikan hati-hati yang selamat. Karena apa? Disebabkan Allah Ta'ala mewujudkan kita dari masih bayi balita itu dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang terlahir atau yang dilahirkan, baik itu latar belakangnya itu orang tuanya orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, orang Islam, bahkan anak itu secara zahir, secara lahiriah dihasilkan dari hubungan yang tidak sah. Anak yang lahir itu semua suci, tidak ada sedikit pun kesalahan atau dosa. Dan Allah menjadikan, mewujudkan kita semua dalam keadaan suci asalnya, supaya apa? Besok sewaktu-waktu pulang ke rahmatullah ya harus keadaan Makanya Allah tidak cuma perintah supaya suci, tapi diberi alat untuk mensucikan hati kita melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah sampai sekarang. Kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin supaya hati kita selamat. Gimana? Caranya harus dicarikan alat untuk membersihkan, mensucikan hati kita semua. Apa alatnya? Kata Rasul, inna fi kulli syai'in shiqalatan wa inna shiqalatal qulubi Allah adalah zikrullah. Segala sesuatu kotoran itu ada alat untuk membersihkan.
Andai kata pakaian kotor, alat untuk yang membersihkan air, sabun dan segalanya. Kalau sesungguhnya kotoran hati itu alat pembersihnya hanyalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya hadis Rasul, wa ma min syai'in anja min adzabil qabri min dzikrillah. Kata Rasul, tidak ada sesuatu yang bisa, yang paling mampu membebaskan, menyelamatkan dari siksa kubur dibanding zikir kepada Allah. Maka zikir kepada Allah inilah satu-satunya amalan yang paling mampu membebaskan siksa kubur. Bu, Pak, jenengan pengen bebas dari siksa kubur apa kepingin disiksa selamanya? Pengen bebas dari siksa kubur, perbanyaklah dan istiqomahlah untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bukan amalan sembarangan dan manfaatnya luar biasa. Maka dari itu Allah saking rahman rahimnya Allah diberikan kepada kita untuk supaya kita semua masuk dalam dunia dalam keadaan seperti yang diharapkan oleh Allah. Sebab waktu kita keluar dari dunia itu ya dalam keadaan suci. Di situ orang NU sekarang kebanyakan orang NU sangat persepsi. Thariqah itu apa? Thariqah itu kalau nggak thariqah, kalau melanggar thariqah itu bisa bahaya kalau mandinya begini-begini. Nah, tidak ada bahaya sama sekali. Bahaya kalau tidak mengikuti thariqah, itu bahaya malah. Sebab kita umur kita berapa tahun atau berapa bulan lagi kita nggak tahu. Kita hidup diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita semua tidak tahu sampai kapan masa hidup kita ini. Kalau secara logika, kalau seperti saya ini kan masih muda. Saya ini masih sekarang umur berusia 47 tahun. Masih muda kan? Muda. Andai kata itu saya itu cari bini muda itu masih pantas masalahnya. Ini andai kata itu manumpang. Oh kok terus kok nggak cari supaya nggak diizin sama bini tua. Secara logika dan saya mempunyai permintaan, sering minta kepada Allah. Andai kata saya masih bermanfaat hidup saya dan masih dibutuhkan Allah, saya minta umur saya diperpanjang. Kalau memang ada manfaatnya. Kalau saya tidak ada manfaatnya, saya minta segera dipateni ya. Wes, tak salut suwe-suwe aku malah jadi sampah masyarakat. Saya minta kayak gitu. Saya serah kepada Allah. Kalau memang masih ada manfaat, besar kemanfaatannya, saya minta supaya saya kasih umur 50 sampai 60 tahun lagi. Saya sanggup. Amin. Kalau ada manfaatnya. Karena manfaatnya lebih opo. Kan mau tenang ini. Dan saya sudah ada niatan dalam hati kecil saya, makanya saya masa hidup saya curahkan untuk masyarakat, untuk umat, khususnya
untuk mengembangkan dan pembinaan ilmu thariqah kepada semua pihak yang membutuhkan. Saya selalu siap, dan ilmu thariqah ini untuk membersihkan jiwa. Karena thariqah, karena amalan zikir, kita memperbanyak zikir. Yang dulunya sombongnya minta ampun mungkin bisa agak sedikit mengurangi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita manusia hamba Allah, secara hakiki kita tidak memiliki dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Kita semua ini apa yang kita rasakan selama hidup kita ini semua merupakan amanat Allah. Hidup ini juga amanat Allah. Nyawa itu kita tidak ikut memiliki. Kalau kita yang memiliki, kita banyak yang nggak mati muda. Orang itu orangnya semakin nom utawa cik sugi-sugi mati ya kok. Nyatanya makai wong sugih, wong pengen mati ya panggang mak. Itu nyatanya. Nyawa itu nggak ikut punya, yang memiliki Allah Subhanahu. Kalau kita ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita, sesungguhnya aku iku lillahi, semua milik Allah. Berarti kita nggak memiliki apa-apa. Nyawa nggak punya, sehat juga tidak memiliki, bahkan sakit juga tidak memiliki, ilmu apalagi tidak memiliki. Semua merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin dan saya yakin harapan dari Allah menitipkan, memberi amanat kepada kita ini supaya kita bisa merawat amanat ini dan menjaga amanat dengan sebaik-baiknya. Kita dititipin nyawa, hidup, kesehatan. Untuk apa? Harus ditasarufkan ke jalan yang di situ mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup hanya bukan untuk hidup-hidupan. Hidup ini apa? Kita diberi hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dijadikan Allah ini bukan untuk menuruti hawa nafsu kesenangan kita sendiri, tapi untuk beribadah. Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Allah, dan kita harus meninggalkan menghindari larangan-larangan Allah. Selain kita dititipin Allah amanat yang berupa hidup sehat, kita dititipin yang namanya nafsu. Selain akal pikiran, kita dititipi yang berupa amanat apa? Nafsu. Ada 7 nafsu yang dititipkan Allah kepada kita, sehingga kita bisa dikatakan
dinamakan manusia itu karena punya nafsu. Kalau nggak ada nafsu, kok cuma akal dan pikiran tanpa nafsu, itu tidak bisa dikatakan manusia, itu malaikat. Karena ada nafsu, kita dikatakan dinamakan manusia. Nah, nafsu itu yang memiliki Allah, bukan kita. Kita hanya ditempati, kita hanya dititipi, diamanati, supaya apa? Nafsu yang dititipkan kepada diri kita masing-masing ini, supaya diarahkan nafsu ini, diarahkan untuk menghadap, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu apa saja kok? Banyak banget. Ada 7 macam. Ada nafsu lawwamah. Dan yang kedua ada nafsu mulhamah. Yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Ada nafsu mardiyah. Ada nafsu kamilah. Ada nafsu amarah. Dan ada nafsu radiyah. Semua nafsu ke-7 nafsu itu yang memiliki Allah, yang dititipkan kepada kita semua. Supaya nafsu itu, nafsu 7 itu mau mendekat kepada Allah, dan jangan sampai nafsu-nafsu itu, semua nafsu itu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan apa caranya supaya nafsu kita bisa mendekat dan mau mendekat kepada Allah? Ya inilah Allah memberikan ilmu tauhid. Ini caranya untuk istilah Jawa, giring nafsu supaya mau mendekat kepada Allah, dan harus akad dengan Allah dengan cara kita mengistiqomahkan, melakukan zikir kepada Allah dengan ucapan yang kita melafazkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah dengan cara kita seakan-akan mulai kalimat la ilaha keluar dari pusat kita. Kalau kita teliti Pak Ustadz Muhsin, kenapa kok para guru terdahulu lah itu seakan-akan keluar dari pusat kita, terus kita tarik lurus ke atas sampai otak. Ini dari Latifatul Qalam. Sekujur badan ini ketika kita mengucapkan la dengan panjang, kita belajar ingat dan mengenali diri kita sendiri. Duh, kok mengenali diri saya? Saya tidak kenal. Belum. Banyak umat Islam yang nggak tahu diri. Ya Pak ya. Banyak umat Islam yang nggak kenal dengan dirinya sendiri. Itu banyak. Siapa? Termasuk saya. Karena tidak kenal dengan dirinya sendiri, maka orang yang tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ingin kenal Allah, kenallah dulu kepada dirinya sendiri. Kadang-kadang awake dhewe karo merasa saya mampu begini, saya bisa begini, saya punya ini, saya punya ini. Ya inilah berarti orang tersebut tidak kenal dengan dirinya sendiri. Sedangkan semua itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu nggak kenal, nggak tahu dirinya sendiri, siapa saya, siapa kita, maka orang itu jauh makrifat billah. Kalau pengen makrifat billah, terjadi dari makrifat kepada dirinya sendiri. Kalimat la kita angan ya Allah, lah saya ini tidak memiliki apa-apa dan
tidak mampu apa-apa, melakukan apa-apa. Saya bersifatkan naqis dan dhaif. Innallaha, hanya Allah yang sempurna, yang mampu dan yang memiliki segalanya. La ilaha illallah, hanya Allah yang mampu dan yang memiliki semuanya. Kita berarti tidak memiliki dan tidak mampu apa-apa. Kadang-kadang kita ngaku toh, saya mampu begini, kalau tidak ada saya pasti tidak akan terjadi begini. Kalau tidak ada saya pasti tidak sukses saya begini. Karena saya, ya gitu. Sombongnya adalah kan mengakui mampu segala-galanya. Kalau dengan demikian, kalau dilihat dari kacamata ilmu tasawuf, ilmu hakikat, maka perilaku sikap yang demikian itu bisa masuk dalam hukum syirik khafi. Itu bahayanya. Supaya kita tidak terjun dan tidak masuk dalam syirik khafi, kita belajar kenal dengan diri kita masing. Makanya kita belajar melihat diri kita sendiri. Saya tidak mampu apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa. Nyowe anak dua pemane kok bondo dunia. Semua hanya amanat Allah. Kita belajar merasa semua ini amanat Allah. Tidak semata ini milik saya. Ini saya cuma tugasnya menjaga, merawat apa yang menjadi amanat Allah. Mobil itu bukan milik kita, tapi milik Allah yang diamanatkan, dititipkan kepada kita. Makanya kalau kita sudah kenal dengan diri kita sendiri, sakit tidak akan susah. Diberikan sakit oleh Allah, tidak corong joran longsor. Orang nangis, orang susah diberi sakit, karena sehat yang memiliki Allah. Sakit juga yang memiliki Allah. Kadang-kadang kita dititipin sehat, kadang-kadang kita dititipin sakit. Itu semua milik Allah. Semua Allah menjadikan apapun bentuknya, itu di belakang itu ada hikmahnya. Thariqah ini untuk alat untuk mengenal diri kita sendiri. Ben tahu diri. Nek wong ora tahu diri iku biasane sak karepe dhewe. Wis ngalih wong. Enggak tahu diri kok namanya enggak tahu diri ya. Makanya dengan ilmu thariqah ini supaya kita kenal dan tahu dengan sebenar-benarnya kepada diri kita sendiri. Kalau kita tahu diri kita sendiri, maka kita ini bisa terbebas dari perbuatan-perbuatan nafsu, 7 nafsu, terutama perbuatan yang mazmumah, sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Termasuk apa? Sombong, hasud, bakhil, zalim, pelupa, lalian itu. Memang al-insan mahalul khotok wan nisyan. Tapi ya an-nisyan jangan dipupuk. An-nisyan itu harus kita, kalau nggak bisa hilang ya diminimalis, dikurangi. Jangan lalian, lek lali orang mangan untung segone utuh. Lali nak kumpul bocong mendek ora sido adus bane utuh. Kalau kita lupa, enggak, kayaknya saya sudah makan, tapi sebetulnya belum makan, untung nasinya
semua seorang manusia hamba Allah, kalau kita lupa ingat kepada Allah itu yang paling baik. Kalau orang nggak ingat kepada zat yang menciptakan kita, itu bahayanya luar biasa dunia wa ukhra. Aman aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang jauh ingat, orang itu tidak ingat kepada Allah, berpaling dari Allah, dalam arti tidak ingat kepada Allah dan tidak ada usaha supaya ingat kepada Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Maka orang tersebut tidak akan diberi kenyamanan selama hidup itu. Walaupun berlimpah harta benda, walaupun diberikan istri 4 yang cantik-cantik, yang bahenol-bahenol, yang montok-montok, tidak akan merasakan kenyamanan dalam hati. Andai kata orang lanang coba pakai lagu agak bang ya, si cerita Allah. Ya kalau kayak Ustaz ya nggak pantas punya istri juga, itu nggak pantas. Urus kalau saya agak pantas. Kalau itu kalau dilihat secara fisik. Ya kalau Ustaz Muslim satu ada kayak ingat ya. Saya kan. Jangan nggak sepanjang ya. Pelupa ini termasuk apa? Sifat-sifat mazmumahnya nafsu. Bakhil, pelit itu loh. Membanggakan diri kita sendiri, zalim, termasuk menipu-penipu, berbohong, munafik. Itu sifat mazmumahnya nafsu. Banyak sekali sifat mazmumahnya nafsu itu. Itu yang harus kita hindari, dan inilah yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kayak hal-hal demikian itu, sombong, dengki, senang pamer, membanggakan diri kita sendiri, itu siapa yang membawa itu? Sifat itu yang membawa iblis. Allah memberi apa itu kebebasan kepada iblis. Iblis ketika mau dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, pun ada satu permintaan, ya Allah, saya siap kamu usir dari surga, akan tapi saya punya permintaan satu. Apa iblis? Saya minta supaya saya bisa mempengaruhi dan menggoda Bani Adam. Dengan cara apa? Dengan melalui nafsunya Bani Adam. Apa? Termasuk sifatnya Allah dibawa oleh iblis, sombong. Kalau sombong Allah, maklum wajar, karena Allah mampu segala-galanya dan menguasai semuanya. Allah sombong sudah pas, ada modalnya. Kalau kita sombong nggak ada modal. Seharusnya kita mantel, kita sombong. Duwe opo orang sombong. Semua titipan Allah kok kita bangga-banggakan. Pamer, bakhil. Kenapa orang itu bakhil? Merasa itu hak milik saya sendiri. Itu loh. Sedangkan yang memiliki Allah karena lupa. Semua sifat-sifat mazmumah itu dibawa, dipengaruhi oleh iblis. Umumnya mayoritas umat Islam ini masih mengikuti jejaknya iblis. Apa? Ya nuruti hawa nafsu itu. Dititipin merasa ini saya. Makanya nggak boleh mau diberikan untuk infak ke masjid iman-iman, untuk sedekah iman-iman, untuk nolong tetangga iman-iman, karena ini milik saya. Nah, inilah iblis itu. Terus ingin menghancurkan nasib kita semua Bani Adam. Makanya supaya kita nggak terjerumus mengikuti jejaknya, arah
iblis, maka kita melakukan dan mengantisipasi kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Paham ya Bu ya? Bisa dipahami dan dimengerti ya? Jadi zikir ini untuk menghilangkan atau menghapus, menghindari penyakit-penyakitnya hati. Kalau hati kita sudah bersih, disitulah masuk dalam doanya Rasul ketika mikrot, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang didoakan oleh Rasul ketika mikrot esok merah itu, assalamu alaina, keselamatan untuk saya ya Allah, wa ala ibadah, dan mudah-mudahan keselamatan juga panjenengan berikan kepada hamba-hamba Allah yang baik. Siapa? Hamba Allah yang sholihin, hamba yang dinamakan orang soleh. Kata Gus Dur dalam zikirnya itu orang yang baik hatinya, yang sehat hatinya, yang selamat hatinya. Kalau kita hatinya belum selamat, berarti kita belum bisa masuk kategori ibadillahis sholihin. Berarti kita belum masuk dalam doanya Kanjeng Nabi. Ya belum. Lah gimana kalau sampai kita mati belum bisa jadi orang soleh? Alhamdulillah kita punya andalan satu, apa? Kita sudah mengikuti jejaknya orang yang soleh. Ini loh andalan kita. Siapa? Guru-guru kita terdahulu itu orang soleh. Kita sudah mengikuti melalui amalan tarekoh, zikir jahar dan zikir sirri, tarekoh qadiriyah dan tarekoh nasabat. Inilah yang kita andalkan. Kita ngikutin orang soleh walaupun kita masih toleh. Kita derajatnya, makamnya masih toleh. Sholat Allahu Akbar, enggak larang-larang, enggak mahal-mahal, enggak naik-naik. Iya karena berdua, iya karena saya motor waktu ini langsung belum ada kabaran duit ya. Toleh kita, ya kan? Masih begitu apa enggak kita sholat? Ihdinas siratal mustaqim. Walah, duitku kok enggak dibadak, enggak dibalik-balik, enggak disaur-saur, kayak timbang adikku kayak. Sholat adikku tak. Berarti kita masih tahapnya, derajat kita bukan hamba-hamba yang soleh, tapi hamba yang tolak. Bagaimana nantinya kita bisa selamat? Dan saya yakin bisa selamat kalau kita selamat, walaupun kita masih tolak, tapi kita ngikutin orang yang soleh. Nah ini loh, makanya kita jangan kecil hati, tak perlu pesimis. Kita harus bangga karena kita satu, kita mengikuti orang yang soleh. Walaupun belum tarekoh, kita mengikuti jejaknya para orang soleh. Apa? Termasuk masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Itu orang soleh, Mbah Hasyim Asy'ari. Walaupun NU-nya itu ya NU, Jak Yasin kadang-kadang mangkat, kadang-kadang tidak. Hujan dikit, gini saja udah gak berangkat Yasinan. Di sini ada orang yang modal begini. Ada, banyak. Ada orangnya. Saya ini tetangga lo. Banyak. Alhamdulillah. Di sinilah. Satu masuk gerbong Nahdlatul Ulama. Dan kedua kita mencari gerbong lagi yang lebih mampu, yang lebih kuat. Apa? Gerbong Thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ulama-ulama yang
sahabat thariqah sebelum saya, sebelum abah saya, sebelumnya gurunya abah saya itu orang-orang bersoleh. Makanya walaupun kita masih derajatnya derajat orang toleh, tapi kita mengikuti cara-caranya orang soleh. Apa? Setiap habis sholat kita zikir la ilaha illallah minimal 165 kali. Sehabis itu cukup doa, kita tawasul, baca istighfar, baca surat ikhlas, sholawat Ibrahimah, lalu kita menjalankan zikir sirri, zikir yang kupingnya sendiri tidak bisa mendengarkan, malaikat hafadah yang menjaga kita sewaktu-waktu tidak bisa mendengar apa yang kita zikirkan, yang kita ucapkan dalam latifah latoif kita ini. Apa? Zikir sirri Allah. Inilah yang dilakukan oleh para aulia, oleh para ulama sholihin. Kita tahapnya ibadillahit tholihin. Kita hamba Allah yang tolah. Ini seperti yang ini tolah piye. Oh zikir la ilaha illallah. Maksudku malah mancal kaya la ilaha illallah. Iwa asine dipangan kucing la ilaha illallah. Jemurane kehujanan la ilaha illallah. Anak wayahe ngirim la ilaha illallah. Angsurane wayahe bayar tapi urung enek gambare duit. Itu la ilaha illallah toleh itu. Yang toleh itu hati kita belum bisa wajhiyya lillazi fataras samawati wal ardh. Belum bisa menghadap munajat dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, tapi kita punya andalan, kita ngikutin jejaknya orang-orang soleh, walaupun tidak persis, tidak 100% dengan caranya kita mengamalkan. Secara lain, la ilaha illallah, ulama-ulama dulu ya la ilaha illallah, ya dzikir sirri. Bedanya kalau la ilaha illallahnya para ulama-ulama sholihin yang betul-betul hanya mengesahkan, menauhidkan Allah dan tauhid. Kalau kita la ilaha cuma sebatas lisan kita, dan kadang-kadang hati kita juga la ilaha, tapi cuma kadang-kadang la ilaha illallah mantap terus 3 kali berturut yang awal mantap. Setelah itu la ilaha illallah sekali lagi kebun. Kapan waktu ini waktunya pulung, tapi kok harga karet gak naik-naik. Pemerintah menyalahkan pemerintah, marah dengan kebijakan pemerintah. Loh, dikit bisa marah, artinya masih tolak toh. Bedanya kita dengan ulama-ulama sholihin kayak gitu. Tapi tidak masalah, yang penting kita kontinu istiqomah untuk melaksanakan amalan-amalan yang telah diamalkan oleh orang-orang soleh. Yakin orang-orang soleh yang kita ikutin jejaknya besok di yaumil qiyamah akan mencari kita. Nggak rela kalau orang musyirawas ini masuk neraka. Karena orang-orang musyirawas ini yang masih tolak-tolak ini, tapi tekun mengikuti apa yang saya amalkan walaupun secara zahiriyah atau lahiriyah. Setiap habis sholatnya masih tolak-tolak, zikirnya ya juga masih tolak-tolak. Minimal lesannya masih mau mengucapkan dan aktif mengucapkan, mengesahkan Allah walaupun masih lesannya saja. Ini berarti ini murid saya bisa masuk surga kalau orang-orang musyrik masuk surga terlebih dahulu. Amin.
Amin. Allahumma amin. Inilah andalan kita. Kalau sholat kita lalu masuk surga, untuk ganti tiket surga jauh, nggak laku. Sholat kita ini yakin sedekah kita nggak laku, sudah kadaluarsa. Kenapa? Sholat kita ini diibaratkan uang itu uang bolong, tinggal pinggirannya, tengahnya sudah tidak ada. Makanya untuk beli apapun tidak laku, ditukar ke bank tidak menerima karena tinggal pinggirnya saja. Itu sholat kita. Apa? Allah ada. Ingat kepada Allah ketika kita mau assalamualaikum warahmatullahi, tengahnya kosong, ladang, pasar, anak, dealer. Coba kan kok seberarti duit diibaratkan duit kita duit